Setelah berziarah, para jemaah berangkat menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot serta niat berumroh dan perjalanan dilanjutkan menuju Mekah. Setelah sampai di Mekah, para jemaah beristirahat sebentar kemudian langsung melaksanakan umroh pertama. Beda-beda. Sekarang hadap ke belakang. Ya, pertama Bapak Ibu, ketika kita keluar dari Masjidil Haram, yang dilihat ya, itu kalau bisa WC 3. Kalau tidak ketemu WC 3, ketika kita keluar dari Masjidil Haram dari manapun, dilihat jam-jam tower. Dilihat apa? Jam-jam tower, jam-jam itu di atas, nanti kelihatan ya. Jadi ketika kita keluar, kalau bisa kelihatan WC 3 langsung ke WC 3. Dari WC 3 ke WC 2. Dari WC 2 ke WC 1 terus sampai simpang 3 tadi.
Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Naik dikit ya. Itulah hotel kita. Tidak ketemu. Ketika keluar dari masjid kemana? Lihatnya. Power dulu. Karena kalau WC 3 dari jauh tak kelihatan. Apa yang kelihatan? Tower. Maka dari mana pun kita keluar, dekatin dulu tower Zam-Zam. Ya ini. Ya, hanya ini. Dan kita beda dengan Madinah. Kalau Madinah muter masih di situ. Tapi kalau di sini semakin muter semakin jauh dan tidak tembus. Makanya jangan sampai salah jalan. والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Allah. Silakan ikuti saya ya Bapak ya. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز أما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم الواحد البر. Setelah melakukan seluruh proses tertib umroh, baik niat, berihram, tawaf, dan sa'i, serta menggunting rambut, para jemaah telah sah melaksanakan umroh yang pertama. Alhamdulillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Hari selanjutnya, para jemaah diajak berziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitaran Masjid Nabawi sebelum menuju Mekah. Siapa kita? Holiday. Di mana kita? Hotel. Holiday. Okay. Holiday. Mantap. Holiday. Berkah. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mantap. Hari ini adalah kita berziarah dalam. Apa itu ziarah dalam? Ziarah dalam adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah
di sekitar Masjid Nabawi. Pertama yang akan kita kunjungi adalah Taman Syakifah. Taman Syakifah itu adalah tempat pelantikan pertama sekali khalifah, menggantikan kepemimpinan kekhalifahan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Asdari akan menjelaskan sepintas apa itu Taman Syakifah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kamera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'du. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini di depan kita sudah nampak Taman Syakifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu semua, hijrah ke kota Yathrib. Ini dulu bukan dibilang kota Madinah, pasti dibilang kota Yathrib. Karena apa? Karena Yathrib itu kota Madinah itu karena gersang, panas, tandus. Ketika Rasulullah sampai di kota Yathrib, Rasulullah SAW mensiarkan agamanya Allah selama 10 tahun di kota Madinah. Sekitar wafat Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW itu Bapak Ibu semua hati Allah, kelahiran Mekah. Kelahiran Mekah, Rasulullah SAW wafatnya di kota Madinah, maka di Madinah pun Rasulullah SAW dikebumikan atau dikuburkan. Nah, maka Bapak Ibu semua, ketika Rasulullah SAW wafat, ada ikhtilaf. Apa kata orang Mekah tersebut? Karena Rasul itu kalian Mekah harus dikuburkan di Mekah. Itu tidak disetujui lagi juga. Dan juga Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, setelah ada ikhtilaf, Rasulullah SAW, kata orang Ansor yang pemukimin yang ada di kota Madinah, Rasulullah SAW itu sudah menjadi mukim, sudah menjadi penduduk Madinah. Masa ikhtilaf itu Bapak Ibu semua, bahkan Rasulullah SAW itu tidak dikuburkan di kota Mekah atau di Baqi. Bahkan Rasulullah SAW itu dikuburkan di rumahnya, di samping rumahnya. Ini yang dikatakan maka nabaiti wa min rawdatin min riyadil jannah. Selesai masalah ikhtilaf, jadi Bapak Ibu semua hati Allah, siapa yang akan menggantikan Rasulullah, kata Rasul. Ketika Bapak Ibu semua hati Allah, lagi sahabat-sahabat itu lagi berkumpul di Taman Syakifah ini. Inilah yang dikatakan Taman Syakifah Bani Sa'idah. Ya, inilah Taman Syakifah Bani Sa'idah yang ada di kota Madinah. Masih ada satu pohon. Tidak tahu mau dijadikan apa ini, mau dibangun apa, enggak tahu. Tadinya ini taman-taman semua. Ini semua ini taman, duluin taman ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua hati Allah, di sini tempatnya sahabat-sahabat berkumpul di Taman Syakifah Bani Sa'idah. Bahkan Bapak Ibu semua hati Allah, itu sejarahnya sejarahnya Abu Bakar di sini pelantikannya di Taman Syakifah Bani Sa'idah. Khalifah pertama, yang kedua yaitu Bapak Ibu semua Sayyidina Omar, yang ketiga Sayyidina Osman, yang keempat Sayyidina Ali. Di sini semua yang dilantik Bapak Ibu semua ya, di Taman Syakifah Bani Sa'idah. Itulah sejarahnya Taman Syakifah Bani Sa'idah yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Kalau kita memandang Bapak Ibu dengan mata kita sendiri, apa indahnya di sini? Tidak ada indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di sebelah barat dari Masjid Nabawi. Di sebelah kanan kita ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian sebelah sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di depan sana ada Masjid Ghamamah. Ya, kita jelaskan dari mulai Masjid Ghamamah. Ya, di sini adalah tempat di mana terjadi mukjizat, ya, keajaiban bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan menuju ke Masjid Quba selalu dinaungi oleh awan, baik itu ketika terik matahari ataupun ketika hujan. Di tempat ini pula tempat di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib untuk seorang raja yang pernah berjasa terhadap kaum muslimin pada tahun 5 Hijriah yang menerima para sahabat Nabi yang berhijrah ke negeri Habasyah. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya Raja Habasyah ada yang meninggal, maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sholat gaib karena jasanya yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Di tempat ini pula Bapak Ibu sekalian, tempat di mana dahulu di zaman ini diadakan sholat Id.
karena di sini adalah tanah lapang. Masjid hanya di sekitar Raudhah saja. Dan sunnahnya ketika kita melaksanakan salat Id, salat hari raya itu di tanah lapang. Kadang dilakukan di sini, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib dilaksanakan salat Id juga di tempat ini. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq dilaksanakan salat Id. Bahwasanya dahulu di sini adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan salat hari raya. Disinilah kurang lebih tempat di mana para sahabat Nabi dahulu bercengkrama, mereka saling tukar pikiran dan juga menumbuhkan keimanan. Jadi ini dibangun Bapak Ibu sekalian bukan pada zaman Rasulullah SAW. Ini kurang lebih dibangun 80 Hijriah ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah pada dinasti Umayyah, untuk mengenang sejarah yang ada di sini. Dahulu belum berbentuk masjid seperti sekarang. Oh, jadi Masjid Gomamah ini Bapak Ibu bukan didirikan oleh Nabi atau sahabat zaman dulu ya, ini tanah lapang dulunya. Lanjut Ya. Ustaz. Ya, kita sekarang berjalan Bapak Ibu menuju ke area pemakaman Baqi yang ada di sebelah timur. Baik Bapak Ibu sekalian, mari ikut saya tapi pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaika ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alaika ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alaiki ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Assalamu alaiki ya Sayyidatina Fatimatu Zahra. Assalamu alaikum ya Ahlul Bait. Assalamu alaikum ya Pak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Ahlul Baqi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Ziarah kita selesai Bapak Ibu sekalian. Boleh mau ke masjid lagi silakan, mau jalan-jalan silakan, mau ikut pulang langsung saya juga boleh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bukan holiday namanya jika tidak memanjakan para jemaah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Perjalanan kali ini diawali dengan mengunjungi Jabal Sur. Yasin Habibillah tawassal. Tangannya semuanya. Tangannya Mbak.
Kemudian lanjut perjalanan mengambil mikot di Masjid Jirona. Para jemaah mengambil niat untuk berumroh yang kedua. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Jabal Nur yang di atasnya terdapat Gua Hira, tempat diturunkannya wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbikalladzii khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Semoga saja dengan kita datang berziarah ke sini menyaksikan bercahayanya. Itu Jabal Nur itu disebut dengan gunung yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena dari situlah Al-Quran bersinar menyinari alam semesta, merubah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang canggih dan modern seperti sekarang ini. Salah satu sahabat Berlanjut para jemaah menuju Jabal Rahmah di Padang Arafah. Perjalanan kali ini persis ibadah haji, karena para jemaah sudah mengambil niat lalu berjalan bertalbiyah menuju Jabal Rahmah di Padang Arafah. Penuh semua, putih semua di sini, musim haji. Dan suasana sama seperti kita sekarang ini dengan pakaian ihram. Ya, jadi sudah pas. Dan ini baru pertama, saya ulangi lagi. Selama ini kita kesini ini tidak pakaian ihram. Ya, belum kita bermikot. Tapi kita tadi sudah betul-betul serasa haji. Ya, karena dari hotel menuju ke sini dapat ihram dan bermikot dan kita membaca talbiyah. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kosong, geser sini. Geser saya. Selesai berziarah ke tempat-tempat penting tersebut, para jemaah kembali ke hotel kemudian bersiap-siap menuju Ka'bah untuk melaksanakan umroh yang kedua. Alhamdulillah para jemaah selesai melaksanakan umroh yang kedua.